dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabjil, ta'zim wa tabjil, dan penghormatan. Karena Allah taala memang berhak untuk disanjung dan dipuji. Diawali dengan kata alhamdulillah, di situ ada alif lam, alhamd. Alif lam di sini maknanya istiqra'. Kalau kita baca terjemahan yang sudah tertulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ketika menerjemahkan alhamdulillahirabbil alamin, di situ pasti ditulis segala puji bagi Allah. Itu kalimat tepat, karena itu menerjemahkan kata alif lam. Alif lam di situ maknanya adalah segala. Jadi seluruh pujian berhak dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga makhluk yang berhak mendapatkan seluruh pujian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahlul baitnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sehingga dikatakan nama Nabi Muhammad diambil dari nama Allah. Wa dhammal ilahu ismahu ila ismihi idza qala fil khamsi al-mu'adzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudillahu fadul arshi mahmudun wa hadha Muhammad. Ini syair menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang layak disantun dan dipuji karena beliau memiliki sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana pujian kita kepada Allah alhamd, segala puji. Pujian kepada Allah dengan pengagungan, penghormatan, makrunan, digandengkan dengan apa? Bil mahabbah, dengan cinta. Jadi bukan segera kita menganjur memuji Allah dengan penghormatan, dengan pengagungan, tapi juga disertai dengan apa? Kecintaan kepadanya. Wa huwa naqidu dzam. Nah, dia lawan daripada dzam. Dzam itu adalah kehinaan, ketercelaan. Itu lawan daripada alhamd. Wa a'amu minasyukri. Dan alhamd ini lebih umum maknanya dibanding syukur. Beda antara alhamd dengan syukur. Kalau alhamd tanpa kita terima nikmat, kita dibenarkan memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Tapi kalau syukur, kita menerima nikmat baru kita bersyukur. Itu perbedaan antara alhamd dan syukur. Kemudian alhamd ini hanya terbatas di lisan. Saya mengatakan alhamdulillah, itu sudah dikatakan alhamd, memuji Allah, menyanjung Allah. Tapi kalau syukur, dikatakan orang itu bersyukur, harus dia penuhi 3 syarat. Yang pertama, harus diucapkan dengan lisan alhamdulillah. Yang kedua, dia harus yakini semua nikmat yang diberikan kepadanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, semua nikmat yang Allah berikan kepadanya dia tempatkan di tempat-tempat yang Allah ridhoi dalam bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan baik. Nah, 3 ini terpenuhi baru namanya syukur. Tapi kalau hanya lisan alhamdulillah, tidak penuhi 2 syarat tadi, itu hanya dikatakan alhamd saja, bukan dikatakan syukur. Dan Nabi Daud pernah bingung. Nabi Daud pernah bingung cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud mengatakan, Ilahi kaifa ashkuru fa inna syukra ni'matun minka aliyya. Wahai Allah, bagaimana cara aku bersyukur padamu, sedangkan syukur itu juga nikmat darimu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Al-an syakartani ya Daud. Nah, sekarang engkau telah bersyukur padaku, wahai Daud. Dikatakan Nabi Daud telah bersyukur karena Nabi Daud sudah menyadari bahwa semua nikmat itu sumbernya dari Allah. Itu bagian dari syukur. Dengan apa? Bil janan. Syukur dengan hati. Syukur dengan lisan. Setiap kita menikmati nikmat Allah, baik kita makan ataupun minum, paling minimal kita menyebut nama Allah. Setelah makan, setelah minum, kita baca doa Alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau kita mengatakan terima kasih ya Allah. Itu juga termasuk bagian daripada syukur. Ketika sudah menyadari nikmat itu dari Allah dan dia ucapkan dengan lisan, ditambah satu lagi baru sempurna,
Semua nikmat yang sudah dia nikmati, dia harus gunakan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan syukur. Jadi kalau syukur harus ada nikmat, kita terima nikmat tersebut. Kalau alhamd tidak harus ada nikmat. Itu perbedaan antara syukur dan alhamd. Kemudian alhamdulillah, segala puji milik Allah, lillah. Ada sebagian para ulama mengatakan Allah ini diambil dari kata ilah. Ilah itu artinya sembahan. Kemudian ditambah dengan alif lam, Allah. Jadi sembahan yang hak untuk disembah. La ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah secara benar di alam wujud ini kecuali Allah. Dan ini nama luar biasa. Kita diajarkan ketika mengatakan la ilaha illallah, yang ditekankan dua, di huruf la sama huruf illah. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, kenapa yang ditekankan la dan illah? Karena di situ nanti maknanya isbat. Isbat artinya penegasan bahwa tidak ada Tuhan. Tuhan itu hanya satu yang wajib disembah, Allah. Makanya tiada Tuhan, la ilah, atau tiada sembahan illallah, kecuali Allah. Itu makna isbatnya adalah Allah saja Tuhan, tidak ada yang lain. Itu namanya isbat. Nah nanti kalau sudah terbiasa itu zikir, ya, orang sudah terbiasa dengan zikir yang awalnya la ilaha illallah, lama-lama dia dengan mengucapkan Allah sudah, karena sudah tertanam, sudah tahu ya Allah yang wajib disembahnya Allah. Sudah tertanam ini Allah. Dengan domir sudah cukup hu. Dengan domir sudah tahu hu, dia. Tapi di dalam hatinya tujuannya kepada Allah. Ini perbedaan ya. Orang biasa dengan para aulia, para wali itu, mereka khusyuk dengan manusia itu susah. Tapi sehari-harinya khusyuknya dengan Allah. Kalau kita terbalik, khusyuk dengan Allah susah, tapi khusyuk dengan manusia mudah. Jadi ada ulama mengatakan begini, perbedaan antara aulia, para wali, dengan orang-orang biasa seperti kita ini, itu perbedaan yang fundamental satu. Keadaan para wali itu di setiap keadaan selalu khusyuk, selalu menghadirkan Allah. Sedangkan kita lebih banyak khusyuk dengan makhluk. Nanti mau sholat saja berusaha menghadirkan Allah. Nah mereka terbalik, ketika duduk dengan makhluk, dengan manusia, itu mereka susah payah bagaimana biar hati mereka bisa hadir dengan makhluk. Tapi kalau kita terbalik, ketika dengan makhluk kita khusyuknya dengan makhluk, tapi ketika mau khusyuk kepada Allah berusaha untuk khusyuk kepada Allah. Jadi mereka berusaha untuk khusyuk kepada makhluk, tapi para aulia dan orang biasa seperti kita berusaha khusyuk kepada Allah. Karena tadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini sudah tertanam, di mana diriwayatkan salah satu ulama berkunjung kepada Habib Zaid bin Smith. Zaid bin Smith di kota Madinatul Munawwarah. Ini tamu datang pas waktu maghrib. Akhirnya Habib Zaid mengatakan mari kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah maghrib, berbincang. Baca wirid dulu, baca wirid. Wirid selesai, mau dekat waktu isya. Habib Zaid ngobrol dengan orang tersebut, para tamu tadi. Tiba waktu isya sholat. Habis sholat baca wirid lagi. Selesai baca wirid, Habib Zaid balik posisi menghadap kepada para tamu. Kemudian Habib Zaid mengatakan, sejak kapan datang ke sini? Kapan? Dari mana kalian? Padahal orangnya datang dari sebelum maghrib tadi. Jadi Habib Zaid berbicara dengan mereka itu pikirannya tidak di situ. Itu waktu maghrib ke isya, waktu ibadah beliau.
Dan beliau di sini dikatakan keadaannya sedang menghadirkan Allah. Sehingga manusia yang datang, walaupun beliau sempat ngobrol, tapi pikiran beliau tidak di situ. Sehingga habis sholat isya, beliau tanya, kapan duduk di sini? Padahal dari maghrib. Artinya apa? Berusaha khusyuk dengan manusia itu sulit. Para wali itu. Karena pikiran dan hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna la ilaha illallah itu. Tiada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. La maqsuda bihaqqin fil wujudi illallah. La mahbuba bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sembahan yang disembah dengan hak di alam wujud ini kecuali Allah. Tidak ada tujuan yang paling hak untuk dituju kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai yang paling hak untuk dicinta di alam wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafsiran dari la ilaha illallah. Nah, nama Allah, Allah ini nama yang sangat luar biasa. Setiap huruf yang dibuang maknanya selalu kembali kepada Allah. Kalau alifnya dibuang, maka diartikan lillah, milik Allah. Lamnya dibuang, jadinya lahu, untuknya, untuk Allah. Lam yang kedua dibuang, jadinya hu, dia Allah. Hu-nya dibuang, jadinya goib. Goib itu Allah. Alladzina yu'minuna bil goib. Nah, makna goib di sini sebenarnya bukan Allah. Allah itu wajib berwujud, zat yang wajib adanya. Selain daripada Allah, makhluk itu yang goib. Karena eksistensi makhluk itu dia adalah sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Dan Allah juga mampu meniadakannya. Tapi Allah tidak ada yang meniadakan Allah. Tiada yang mengadakan Allah dan tiada yang menghilangkan Allah. Maka yang ada siapa? Allah. Al-wujud dikatakan wajib berwujud. Ada empat sesuatu yang dimana yang pertama syai'un la awwala lahu wa la akhira lahu. Sesuatu ini tidak ada awal dan tidak ada akhir. Apa itu? Zatnya Allah. Allah awalnya tidak ada. Kalau ada awal, makhluk, hukum normalnya. Tapi Allah tidak ada awal karena tidak ada yang menciptakan Allah. Dan Allah tidak ada akhir. Itu sesuatu yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ada sesuatu yang kedua, lahu awal wa lahu akhir. Dia punya awal dan punya akhir. Yaitu makhluk. Makhluk umumnya ini ada awalnya. Kita berada dari tidak ada, maka diadakan oleh Allah, itu awal. Dan kita hidup di dunia akan dimatikan. Kita dimatikan itu akhir di kehidupan dunia. Ada awal, ada akhir. Selepas itu hukumnya Allah berlangsung. Yang ketiga, laisa lahu awal wa lahu akhir. Awalnya tidak ada tapi akhirnya ada. Apa itu? Ajali. Alam ajali. Apa itu alam ajali? Alam di mana Allah belum menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu belum diciptakan. Nah, itu keadaan ajali tersebut tidak ada awal. Tidak ada awal. Kondisi sebelum Allah ciptakan sesuatu, maka kondisi tersebut tidak ada awal, tapi ada akhir. Kapan akhirnya? Ketika Allah ciptakan makhluk. Berakhir alam ajali. Alam ajali itu alam di mana Allah belum menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang keempat, lahu awal wa laisa lahu akhir. Yang keempatnya, dia punya awal tapi tidak punya akhir. Sesuatu ini punya awal tapi tidak punya akhir. Apa itu? Alam akhirat. Alam akhirat itu ada awalnya. Di antaranya surga neraka masuk kepada alam akhirat. Surga dan neraka dikatakan di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nar. Sesungguhnya Allah menciptakan surga dan neraka.
Menciptakan itu berarti ada awal. Surga diciptakan, dia makhluk, berarti ada awalnya. Allah ciptakan. Neraka diciptakan, makhluk, berarti ada awalnya. Namun surga dan neraka akhirnya tidak ada. Karena Allah nyatakan di dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Mereka yang masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, kalau ini cerita neraka, tapi di ayat yang lain menyebutkan di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, selama-lamanya itu gak ada akhir. Berarti surga ada awal, neraka ada awal, tapi tidak ada akhir. Alam akhirat, alam akhirat secara umum ada awalnya, tapi akhirnya tidak ada. Nah, ini masalah sesuatu. Yang pertama sesuatu yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, yaitu Allah. Yang kedua sesuatu yang ada awal dan ada akhir, yaitu makhluk. Yang ketiga sesuatu yang dimana tidak ada awal tapi ada akhir, alam ajali. Dan yang keempat sesuatu yang ada awalnya namun tidak ada akhirnya, yaitu alam akhir. Nah, ini berkaitan dengan nama Allah. Dikatakan di sini makna kedua, Allah itu nama. Kalau tadi kan Allah diambil dari kata ilah, tapi makna kedua memang nama. Nama yang maha sempurna, ismu alam lidzati al-mukaddasati la yusyarikuhu fihi ghairuhu, yaitu satu nama bagi zat yang suci, yang tidak ada tandingan dan sekutu baginya. Qala al-Imam Qurtubi, hadzal ismu Allah akbaru asma'ih subhanahu wa ajma'uha wa huwa ismun lil mawjud al-haq al-jami' li sifatil ilahiyah al-man'ut bi nu'utir rububiyyah al-munfarid bil wujudi al-haqiqi la ilaha illa huwa subhanahu. Imam Qurtubi mengatakan nama Allah itu adalah nama yang paling mencakup semua nama-namanya. Allah punya nama banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya, yang disebut dengan Asmaul Husna. Lillahi al-asmaul husna fad'u biha. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Tapi semua nama yang banyak itu dia kembali kepada nama yang satu, yaitu Allah. Makanya setiap kali Allah Ta'ala menunjukkan kebesaran yang menggunakan kata kami, bukan aku. Padahal kami kan banyak. Dikatakan itu kenapa pakai kami, padahal Allah hanya satu. Ya, Allah mewakili nama-nama yang banyak dalam satu nama Allah. Mewakili sifat-sifatnya yang begitu banyak, diwakilkan dengan satu nama Allah, sehingga menggunakan kata kami, karena begitu besarnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di sini oleh Imam Qurtubi bahwa nama Allah adalah nama bagi yang mawujud al-haq, sesuatu yang wujud yang hak, menghimpun semua sifat-sifat ilahiyah yang disifati dengan sifat-sifat rububiyah, yang dia maha tunggal dengan wujud yang hakiki, tiada sembahan kecuali dia, maha suci dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi dari Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir asal Spanyol, wafat pada tahun 671 Hijri. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kata Rabb. Rabb mustaqun minat tarbiyah. Kata Rabb ini satu akar kata dengan kata tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pendidikan, mendidik. Karena memiliki kesamaan, yaitu mengatur. Pendidik mengatur murid, tapi kalau Allah mengatur alam semesta dengan makhluknya, sehingga diambil dari kata tarbiyah. Mustaqun minat tarbiyah wa hiya islah syu'unil ghairi wa ri'ayatu amrih. Yang dimaksud dengan Rabb di sini adalah islah syu'un al-ghair, memperbaiki keadaan makhluk atau keadaan yang lainnya, itu disebut dengan Rabb. Kemudian ri'ayah amrih, mengatur dan menjaga perkara tersebut. Qala Al-Harawi yuqalu liman qala bi islahi syai'in wa itmamihi. Al-Harawi mengatakan bagi orang yang melaksanakan perbaikan terhadap sesuatu dan menyempurnakan, itu dikatakan qad rabbah. Dia sungguh telah rabbah. Rabbah artinya apa?
sungguh telah memperbaiki keadaan tersebut atau sesuatu tersebut dan menyempurnakan. Itu satu akar kata dengan kata Rabb. Makanya selalu Rabb itu digandengkan dengan alamin. Kita belum pernah temukan di dalam Al-Quran Allahul Alamin. Tapi yang ada Rabbul Alamin. Nah itu mewakili sifat Allah. Allah bukan sekedar menciptakan alam semesta, tapi Allah mengaturnya, menciptakan dan mengaturnya. Jadi semua ini Allah yang mengatur. Kalau Allah tidak mengatur, hancur. Nabi Musa pernah bingung ketika ada yang bertanya kepada Nabi Musa, apakah Allah tidur? Nabi Musa belum temukan jawaban. Allah berikan wahyu. Wahai Musa, buat simulasi. Kau ambil 2 botol isi dengan air. Kemudian kau pegang 2 botol tersebut, jangan sampai jatuh. Maka Nabi Musa ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dipegang 2 botol tersebut. Allah katakan, tunggu perintah saya, baru kau hentikan atau kau turunkan botol tersebut. Tidak ada perintah dari Allah. Nabi Musa memegang 2 botol itu sampai tengah malam. Nabi Musa mengantuk. Ketika mengantuk, tidak sengaja 1 botol lepas dari tangannya, jatuh ke tanah, jatuh ke lantai, pecah. Setelah itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa dengan firman-Nya, "Lau ghafaltu an ibadi ya Musa, la saqatat as-sama'u 'ala al-ardi." Seandainya saya tidur sesaat, wahai Musa, atau saya lalai sesaat, wahai Musa, maka langit ini akan jatuh menimpa bumi. Berarti apa? Allah atur. Allah yang atur semuanya itu. Kalau sesaat saja tertidur atau ngantuk, ma'azallah, maha suci Allah dengan sifat tersebut, maka ini langit akan jatuh, kata Allah. Tapi Allah la takhudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak pernah tidur. Nah, di sini sifat Rabb-nya Allah mengatur, menciptakan dan mengatur. Dan mengaturnya bukan dalam perkara-perkara yang besar saja, tapi juga perkara-perkara yang kecil, jatuhnya daun juga itu adalah kehendak Allah. Makannya semut terhadap makanan itu Allah yang atur. Ini semut jatah makanannya sekian. Rizki semua itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya yang makhluk hidup di situ dikatakan jatah rizkinya yang atur Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kekuatan atau kekuasaan mutlak. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Karena yang punya hukum mutlak Allah. Golongan Mu'tazilah mengatakan orang yang berbuat amal baik wajib masuk surga. Maknanya wajib Allah masukkan ke dalam surga. Nah, ini pemahaman sebagian ulama menolak, mayoritas ahli sunnah wal jamaah menolak. Kenapa? Karena bagi Allah tidak wajib. Dia buat taat, Allah tidak punya kewajiban harus memasukkan dia ke dalam surga. Itu haknya Allah. Tapi Allah punya sifat yang lain, sifat adil. Orang yang berbuat baik dengan sifat adilnya Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Orang yang buat jahat dengan sifat adilnya Allah, Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi Allah tidak dibebankan kewajiban. Yang berbuat baik Allah wajib masukkan di neraka. Bisa Allah masukkan ke neraka karena bagi Allah tidak ada kewajiban. Nah, itu namanya qudratah mutlaqah. Qudratah mutlaqah. Allah memiliki kekuasaan mutlak. Malikul muluk, sang raja di atas seluruh kerajaan. Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kata Rabb. Dan kemudian kata Rabb ini juga memiliki arti 3. Kalau kita terjemahkan, yang pertama kata Rabb ini berarti Al-Malik, raja. Al-Malik. Kata raja ini di dalam surat An-Nas dengan surat Fatihah beda bacaannya. Kalau di surat An-Nas tidak boleh panjangkan kata Malik. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas tidak boleh. Dia harus dibaca qasar pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau di surat Fatihah ada 2 qiraah, 2 bacaan.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bisa maliki yaumiddin panjang, dan bisa maliki yaumiddin. Kalau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, Shahibul Maulid Sintud Durat, beliau punya tradisi kalau baca surah Fatihah, Malik yang pertama panjang di rakaat pertama. Kalau beliau baca Fatihah rakaat pertama, kata Maliknya dipanjangkan. Maliki yaumiddin. Di rakaat kedua dikosor. Maliki yaumiddin. Biar mengambil dua qiraah sekaligus dalam satu sholat. Ya, karena ada dua cara bacaan di kalangan ahli qiraah ketika membaca Maliki yaumiddin dan Maliki yaumiddin. Nah, nanti terjemahan dan tafsirannya panjang. Apa bedanya kata Malik dengan Maliki? Tentu beda. Setiap ada tambahan bacaan pasti ada tambahan arti dan makna. Lafaz itu jasad, sedangkan makna adalah ruh. Jadi setiap kali jasad itu terbentuk dengan 3 huruf, kemudian ada jasad lainnya terbentuk dengan 4 huruf, tentu 4 huruf punya makna lebih luas. Karena dia bagikan ruh, sedangkan huruf itu jasad, makna adalah ruh. Nah, Rabbil alamin. Kemudian makna tadi Rabb. Yang pertama makna Al-Malik, raja. Yang kedua Al-Muslih, yang memperbaiki. Al-Muslih. Yang ketiga Al-Ma'bud, yang disembah. Oh, maknanya 4 nih. 4. Yang keempat As-Sayyidul Muta', pemimpin yang ditaati, tuan yang ditaati. Itu makna Rabb itu. Ada 4. Yang pertama Al-Malik, raja. Yang kedua Al-Muslih, yang memperbaiki. Yang ketiga Al-Ma'bud, yang disembah. Yang keempat As-Sayyidu Al-Muta'u, pemimpin yang ditaati. Kemudian tafsiran berikutnya Al-Alamin. Al-Alamin, alam semesta. Apa itu alam semesta? Ma siwallah, segala sesuatu selain Allah dinamakan alam semesta. Al-alam ismu jinsin la wahida lahu min lafdihi. Nah, kata al-alam adalah isim jenis yang tidak ada bentuk satunya. Dia bagaikan lafaz karahti, kumpulan kaum. Wa huwa yashmalu al-insa wal jinna wal malaikata wasyayatina. Dan alam ini mencakup manusia, jin, malaikat, dan syayatin dan syaitan, dan seluruh benda-benda al-jamadat, benda-benda mati, aflak, planet-planet, semua yang selain daripada Allah namanya alam. Dan alam ini kata Al-Farra, ada salah satu pakar bahasa Arab namanya Imam Al-Farra. Al-Farra itu julukan karena dia banyak menemukan kosakata baru dalam bahasa Arab, sehingga dinamakan dengan Imam Al-Farra. Beliau mengatakan bahwa huwa mushtaqun minal alamah. Jadi alam itu diambil dari kata alamat, tanda. Karena adanya alam pertanda adanya Sang Pencipta. Jadi alam itu artinya tanda, alamat menurut Imam Al-Farra. Karena adanya alam semesta menunjukkan adanya yang menciptakannya. Adanya makhluk berarti adanya khaliq. Adanya alam semesta berarti adanya Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta. Hal ini pernah ditanyakan kepada seorang Arabiyun. Ketika ditanya, dari mana kau bisa meyakini adanya Allah? Kaifa arafta Allah? Dari mana kau meyakini adanya Allah? Dia menjawab, al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir, war-rawthu yadullu 'ala al-hamir, wa atharul aqdami 'ala al-masir. Fasama'un dhatu abraj, wa ardun dhatu fijaj, wa biharun dhatu amwaj, ala yadullu dhalika 'ala latifil khabir. Ditanya kepada Arabiyun, dari mana kau meyakini dan mengetahui adanya Allah? Yang mengatakan kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Kotoran himar menunjukkan adanya himar, keledai. Langkah atau jejak kaki yang terukir di padang pasir ini menunjukkan adanya orang yang berjalan. Maka langit yang memiliki planet-planet, bumi yang memiliki jalan-jalan yang luas,
lautan yang memiliki ombak dan gelombang, maka hal ini sudah cukup menunjukkan adanya Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda alam semesta ini tanda bahwa adanya yang menciptakan. Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Abu Hanifah pernah diundang sama orang ateis. Orang ateis ini mau ngajak dialog tentang masalah ketuhanan. Abu Hanifah tidak mungkin menjelaskan dengan dalil kepada orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Beliau bermain logika. Jadi beliau katakan nanti besok kita ketemu jam sekian, nanti kita dialog masalah ketuhanan. Ternyata ditunggu oleh orang ateis tersebut. Abu Hanifah datangnya terlambat. Jam yang sudah ditentukan tidak datang-datang. Akhirnya tiba Abu Hanifah sudah telat. Maka orang ateis ini marah, mengatakan engkau ini seorang imam. Di agama kalian kan diajarkan tepati janji dan harus tepat waktu. Kenapa engkau datang terlambat? Saya sudah menunggu dari tadi. Apa kata Abu Hanifah? Saya menuju ke tempat ini harus menyeberangi sungai. Tadi saya tunggu di pinggiran sungai ada satu pohon. Saya tunggu angin tiup itu pohon itu rubuh. Ketika pohon itu rubuh jatuh ke sungai, kemudian ada petir menyampar itu pohon. Tiba-tiba pohon itu berubah jadi perahu atau kapal untuk aku bisa seberangi. Ternyata aku menunggu tidak kejadian juga. Kata orang ateis, kamu ini sudah gila. Itu harus ada yang buat. Bagaimana mungkin kau menunggu pohon itu tiba-tiba jadi perahu atau jadi kapal? Harus ada yang membuat. Maka Abu Hanifah mengatakan, kalau perahu saja kau mengatakan tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, lantas kenapa kau mengingkari alam semesta yang dikatakan bahwa tidak mungkin dia tercipta dengan sendiri? Kalau ini yang sebesar ini, yang kecil saja kau ingkari, mengatakan harus ada yang menciptakan. Bagaimana alam semesta dengan seluruhnya, dengan isi-isinya, dia tercipta dengan sendirinya? Itu lebih tidak mungkin lagi. Akhirnya masuk Islam di depan Imam Abu Hanifah. Nah ini kata al-alami, li'anna al-alam alamatu ala wujudil khaliq jalla wa ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tafsiran Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatani mushtaqatani min ar-Rahman. Diambil dari kata yang sama, yaitu dari kata rahmah, kasih sayang. Dan ini beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, sifat Allah yang penyayang ini, Zurrahmati syamilah allati wasiat khalqa fi arzaqihim wa masalihim wa ammat mu'mina wal kafir. Sifat Ar-Rahman yang Allah itu, kasih sayangnya Allah dengan sifat Ar-Rahman itu Allah bagi kepada semua makhluk. Mau mukmin, mau kafir. Semuanya dibagi. Mau taat, mau maksiat. Mau yang menyembah Allah atau yang tidak menyembah Allah, semuanya Allah kasih tata rizki dengan kasih sayangnya Allah kepada mereka di dunia saja. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah khususkan kepada orang beriman. Makanya bentuknya Ar-Rahim. Kalau sigot fa'il itu berjalan kasih sayang terus dari dunia sampai akhirat. Kalau bentuk fa'il, Rahim. Kalau Rahman, dia terbatas hanya di dunia. Nah itu kaidah bahasa. Kalau disebut orang mabuk sakranul. Orang mabuk apa? Sakranul. Sama dengan Rahmanul. Itu artinya sifatnya sementara. Dia mabuk, ada waktunya selesai. Maka dikaitkan dengan Rahmanul, kasih sayangnya Allah itu tidak abadi, sesaat di dunia saja. Ghadbanu, orang yang lagi marah, bahasa Arabnya Ghadbanu, yang marahnya itu ada selesainya. Tapi ketika Rahimu, bentuknya fa'ilun, itu tidak selesai, dia berjalan terus-menerus sampai di akhirat. Nah itu perbedaan dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah insyaallah nanti kita lanjutkan tafsirannya di pertemuan